Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang lithium primary batteries. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vincent Christian dengan anggota anggota saya yang bernama Aril, Ibra, Najwa, dan Noval. Untuk materi yang pertama, saya persilakan. Pertama kita masuk ke pengertian. Apa itu baterai lithium premier? Nah, baterai ini tuh baterai yang hanya dapat digunakan satu kali saja, di mana baterai ini tidak dapat diisi ulang ketika dayanya habis. Pengembangan baterai ini dimulai pada tahun 1960-an dan difokuskan sebagai anoda. Baterai lithium pertama kali digunakan pada awal tahun 1970-an dalam aplikasi militer tertentu. Namun, penggunaannya sangat banyak, sekarang sangat banyak, karena desain selnya yang cocok digunakan untuk alat elektronik sekarang. Selanjutnya, kita masuk ke reaksi. Litium bereaksi kuat dengan air karena melepaskan hidrogen dan membentuk litium hidroksida. Reaksi litium dalam air memerlukan penggunaan elektrolit untuk baterai litium anoda. Untuk sifat-sifat dari elektrolit, yang pertama, dia harus bersifat aprotik atau tidak mempunyai proton atau atom hidrogen yang reaktif. Yang kedua, harus memiliki reaktivitas yang rendah. Ketiga, harus mampu membentuk elektrolit dengan konduktivitas ionik yang baik. Keempat, ini harus merupakan cairan pada rentan suhu yang luas. Dan yang kelima, harus memiliki karakteristik fisik yang baik, seperti tekanan uap rendah, stabilitas, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Selanjutnya, pada bagian karakteristik ada beberapa macam tipe baterai. Nah, masing-masing tipe baterainya itu punya daya yang berbeda-beda, serta punya karakteristik yang berbeda-beda juga. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Keamanan dan penanganan. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi keamanan dan penanganan. Pertama, sistem elektronika. Kedua, ukuran dan kapasitas sel dan baterai. Ketiga, jumlah litium yang digunakan. Keempat, desain sel. Kelima, fitur keselamatan. Keenam, wadah sel dan baterai. Kemudian yang kelima, baterai litium atau sulfur dioksida. Salah satu baterai litium primer yang lebih canggih digunakan di militer dan dalam beberapa aplikasi industri dan luar angkasa. Baterai ini memiliki energi spesifik dan kepadatan energi hingga 300 Wh per kg dan 415 Wh per L. Masing-masing dalam ukuran besar. Baterai LiSO2 secara khusus terkenal karena kemampuannya untuk menangani kebutuhan arus tinggi dan daya tinggi, kinerja suhu rendah yang sangat baik, dan umur simpan yang lama. Sel LiSO2 menggunakan litium sebagai anoda dan elektroda katoda karbon, berpori dengan sulfur dioksida sebagai bahan katoda aktif. Keenam, baterai litium atau tionil klorid memiliki salah satu tegangan sel tertinggi, tegangan nominal 3,6 V, dan kepadatan energi dari sistem baterai praktis. Energi spesifik dan kepadatan energi berkisar hingga sekitar 590 Wh per kg dan 1100 Wh per L. Nilai tertinggi yang dicapai dengan baterai low rate. Mekanisme reaksi keseluruhan yang diterima secara umum adalah seperti berikut. Baterai low rate telah digunakan secara komersial selama bertahun-tahun untuk cadangan memori dan aplikasi lain yang membutuhkan masa operasi yang lama, seperti tektol dan transponder RF. Baterai prismatik besar telah digunakan dalam aplikasi militer sebagai sumber daya cadangan darurat. Baterai medium dan high rate juga telah dikembangkan sebagai sumber daya untuk berbagai perangkat elektrolit dan elektronik. Beberapa baterai ini mengandung aditif untuk tionil, klorid, dan elektrolit oksihalit lainnya untuk meningkatkan karakteristik kinerja tertentu. Next.
Yang ketujuh yaitu litium atau oksiklorid baterai. Baterai litium atau sulfurid klorida adalah oksilorida lain yang telah digunakan untuk baterai litium primer. Baterai Li atau SO2Cl2 memiliki 3 keunggulan potensial dibandingkan baterai Li atau SOCl2. Yang pertama yaitu kepadatan energi yang lebih tinggi disebabkan oleh tegangan operasi yang lebih tinggi dan pembentukan produk padat yang lebih sedikit selama pelepasan. Yang kedua, keamanan yang lebih baik karena sulfur yang merupakan kemungkinan penyebab pelepasan panas pada baterai LiSOCl2 tidak terbentuk selama pengosongan baterai. Yang ketiga, kemampuan laju yang lebih tinggi dibandingkan baterai tionil klorida karena selama pelepasan lebih banyak SO2 yang terbentuk per mol litium, sehingga menghasilkan konduktivitas yang lebih tinggi. Kekurangannya yaitu tegangan sel sensitif terhadap variasi suhu. Kedua, memiliki tingkat self-discharge yang lebih tinggi. Ketiga, memiliki kemampuan laju yang lebih rendah pada suhu rendah. Baterai LiSOCl2 mirip dengan baterai tionil klorida yang menggunakan anoda litium, katoda karbon, dan elektrolit dalam SOCl2. Mekanisme pembuangannya adalah bisa dilihat sebagai berikut. Yang ke-8 yaitu litium atau manganese dioksida atau LiMnO2 baterai. Baterai litium mangan dioksida atau LiMnO2 adalah salah satu sistem litium katoda padat pertama yang digunakan secara komersial dan kini menjadi baterai litium primer yang paling banyak digunakan. Ini tersedia dalam banyak konfigurasi, termasuk konfigurasi koin, gelondong, silinder, spiral, dan prismatik dalam baterai multisel, dan dalam desain untuk aplikasi pengurasan rendah, sedang, dan cukup tinggi. Kapasitas baterai yang tersedia secara komersial berkisar hingga 11,1 Ah. Baterai berukuran lebih besar tersedia untuk aplikasi khusus dan telah diperkenalkan secara komersial. Sifat menariknya meliputi tegangan sel yang tinggi atau tegangan nominal 3 volt, energi spesifik sekitar 280 Wh per kg, dan kepadatan energi di atas 588 Wh per L. Tergantung pada desain dan aplikasi, kinerja yang baik pada rentang suhu yang luas, umur simpan yang lama, daya simpan bahkan pada suhu tinggi, dan biaya rendah. Mekanismenya seperti ini. Yang ke-9, baterai litium atau karbon monofluorid. Baterai litium atau karbon monofluorida adalah jenis baterai non-rechargeable atau baterai sekali pakai yang sering digunakan dalam aplikasi di mana kapasitas energi yang tinggi dan ukuran fisik yang kecil diperlukan. Ini terdiri dari anoda litium dan katoda berbasis karbon monofluorida. Beberapa karakteristik utama dari baterai LiCFX meliputi kapasitas energi tinggi. Baterai ini dapat menyimpan energi dalam jumlah yang relatif besar untuk ukurannya, yang membuatnya berguna untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan daya tahan yang lama. Yang kedua ada ukuran fisik kecil. Baterai ini biasanya memiliki ukuran fisik yang kecil, membuatnya cocok untuk perangkat-perangkat portable seperti perangkat medis, peralatan elektronik, dan lainnya. Yang ketiga, performa stabil. Baterai LiCFX memiliki tegangan output yang relatif konstan selama sebagian besar masa pakainya, memberikan kinerja yang stabil untuk perangkat-perangkat elektronik. Yang keempat, non-rechargeable. Salah satu kelemahan utama dari baterai ini adalah bahwa mereka tidak dapat diisi ulang. Setelah habis daya, baterai ini harus diganti dengan yang baru. Yang kelima, kemungkinan risiko. Penggunaan litium dalam baterai ini bisa menjadi risiko jika baterai rusak atau tidak digunakan dengan benar. Litium dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir, penggunaan aplikasi. Baterai ini biasanya digunakan dalam perangkat medis, peralatan elektronik konsumen, peralatan portable, dan aplikasi lain di mana ukuran dan kapasitas energi menjadi pertimbangan utama. Yang ke-10, baterai litium atau iron disulfide. Baterai litium atau iron disulfide adalah jenis baterai non-rechargeable atau sekali pakai yang menggunakan litium sebagai anoda dan besi disulfida sebagai katoda. Ini adalah salah satu jenis baterai kering yang memiliki kapasitas energi yang tinggi dan digunakan dalam berbagai aplikasi di mana daya tahan
yang lama dan ukuran fisik yang kecil diperlukan. Berikut adalah beberapa karakteristik dan informasi penting mengenai baterai ini. Yang pertama, kapasitas energi tinggi. Salah satu keunggulan utama baterai ini adalah kapasitas energinya yang tinggi, memungkinkannya menyimpan energi dalam jumlah yang besar untuk ukurannya. 2. Ukuran fisik yang kecil. Baterai ini umumnya memiliki ukuran fisik yang kecil, yang membuatnya ideal untuk digunakan dalam perangkat portable atau perangkat elektronik yang memerlukan ukuran yang kompak. 3. Kinerja stabil. Baterai ini menyediakan tegangan output yang relatif stabil selama penggunaan, memberikan kinerja yang konsisten selama masa pakainya. 4. Sifat sekali pakai. Baterai ini adalah jenis baterai non-rechargeable, yang berarti setelah habis daya, baterai tersebut tidak dapat diisi ulang dan harus diganti dengan baterai baru. 5. Aplikasi penggunaan. Baterai ini digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, termasuk peralatan medis, alat-alat bantu dengar, perangkat pengukur, peralatan radio komunikasi, dan aplikasi lain yang membutuhkan daya tahan tinggi serta ukuran yang kecil. Yang terakhir, keamanan dan lingkungan. Meskipun baterai ini stabil selama penggunaannya, perlu diingat bahwa litium dapat menjadi bahan yang berbahaya jika baterai rusak atau dibuang dengan tidak benar. Oleh karena itu, pengelolaan limbah baterai sangat penting untuk menghindari dampak negatifnya pada lingkungan. Next. 11. Baterai litium atau copper oxide. Baterai litium atau copper oxide adalah jenis baterai non-rechargeable yang menggunakan litium sebagai anoda dan oksida tembaga sebagai katoda. Ini adalah salah satu jenis baterai sekali pakai yang menggunakan kapasitas energi yang relatif tinggi dan digunakan dalam berbagai aplikasi di mana daya tahan yang lama dan ukuran yang kecil sangat diperlukan. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut mengenai baterai lithium copper oxide. Kapasitas energi tinggi. Baterai ini memiliki kapasitas energi yang cukup besar untuk ukurannya, yang memungkinkannya untuk menyimpan energi dalam jumlah yang signifikan. Non-rechargeable. Seperti baterai sekali pakai lainnya, baterai ini tidak dapat diisi ulang setelah habis daya. Mereka perlu diganti dengan baterai baru. Ukuran fisik kecil. Baterai ini umumnya memiliki ukuran fisik yang kecil, sehingga cocok untuk digunakan dalam perangkat portable dan perangkat elektronik yang membutuhkan daya tahan yang lama. Aplikasi penggunaan. Baterai ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti peralatan medis, peralatan elektronik konsumen, alat-alat bantu dengar, dan perangkat portable lainnya yang membutuhkan daya tahan yang handal. Kinerja stabil. Baterai ini umumnya memberikan tegangan yang stabil selama penggunaannya, memberikan kinerja yang andal untuk perangkat elektronik. Pengelolaan limbah. Seperti halnya dengan baterai sekali pakai lainnya, pengelolaan limbah dari baterai ini menjadi penting untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Daur ulang dan pengelolaan limbah yang benar sangat dianjurkan. Catatan, kendati memiliki kapasitas energi yang tinggi, baterai ini seringkali menjadi perhatian dalam hal dampak lingkungan karena sifatnya yang sekali pakai. Oleh karena itu, pengembangan baterai yang lebih ramah lingkungan serta teknologi baterai yang dapat diisi ulang menjadi fokus dalam upaya untuk mengurangi limbah baterai sekali pakai. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Materi yang ke-12, lithium atau silver vanadium oxide batteries. Baterai lithium atau perak vanadium oksida telah dikembangkan di laboratorium ini sejak tahun 1980. Sistem ini terdiri dari anoda lithium, elektrolit organik cair, katoda yang terdiri dari aditif konduktif, pengikat, dan perak vanadium oksida perunggu yang dihasilkan oleh dekomposisi termal vanadium oksida dan perak nitrat. Baterai berkecepatan tinggi untuk defibrilator jantung implan berdasarkan bahan kimia ini telah dikembangkan sejak tahun 1984. Baterai defibrilator LDSPO pertama yang diperkenalkan adalah model 8512 dengan kapasitas teoretis 5,5 Ah dan dimensi 52 mm x 33 mm x 13,5 mm. Belakangan,
Model 8615 diperkenalkan. Sel ini memiliki kapasitas teoritis 3,0 Ah dan dimensi 52 mm kali 21 mm kali 13,5 mm. Dua sel lain yang merupakan hak milik juga telah diperkenalkan. Semua sel dapat mengirimkan pulsa hingga 2,0 AMP dari latar belakang mikroampere. Self-discharge sel telah terbukti kurang dari 2% per tahun. Selain itu, kimia perak vanadium oksida memberikan kurva pelepasan yang tegangannya menurun seiring dengan kedalaman pelepasan. Fitur ini dapat digunakan sebagai indikator status pengisian daya. Sel-sel tersebut telah melalui pengujian lingkungan dan penyalahgunaan yang ketat dan terbukti memiliki karakteristik yang cocok untuk aplikasi implan. Dan materi yang terakhir yaitu lithium atau air batteries. Baterai Li udara terdiri dari anoda logam lithium, elektrolit berair, dan katoda karbon berpori. Elektrolit berair menggabungkan garam lithium yang dilarutkan dalam air. Ini menghindari masalah penyumbatan katoda karena produk reaksinya larut dalam air. Desain berair mempunyai potensi pelepasan praktis yang lebih tinggi dibandingkan desain aprotiknya. Namun, logam lithium bereaksi hebat dengan air, sehingga desain berair memerlukan antarmuka elektrolit padat antara lithium dan elektrolit. Umumnya keramik atau kaca penghantar lithium digunakan. Namun konduktivitas umumnya rendah, sekitar 10-3 cm pada suhu kamar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.